Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hadis menyayangi anak yatim. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak yatim itu apa sih yang dimaksud dengan anak yatim itu gitu kan ya. Jadi yatim itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti yaitu sedih atau sendiri gitu. Lalu apa yang dimaksud dengan anak yatim itu gitu kan ya. Jadi anak yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum dia tuh balik gitu. Jadi dia tuh seorang anak yang ditinggal bapaknya gitu ya sebelum dia tuh balik. Jadi misalnya ada seorang anak itu baru berumur 5 tahun dan ditinggal meninggal bapaknya gitu pada usia 6 tahun. Kan pada usia itu dia tuh belum balik, maka dia tuh dikatakan dengan anak yatim gitu. Jadi dia tuh termasuk anak yatim. Batas seorang anak dikatakan yatim itu sampai dia tuh sudah balik atau dewasa gitu. Hal itu tuh sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang menceritakan ketika itu bahwa Abbas radhiyallahu anhu beliau itu pernah gitu menerima surat dari Najdah bin Amir kalau nggak salah ya, yang berisi tentang pertanyaan, salah satunya yaitu tentang batasan individu seorang batas seorang individu dikatakan yatim gitu. Lalu Ibnu Abbas tuh jadi ketika itu Ibnu Abbas itu pokoknya itu dia tuh ketika Ibnu Abbas itu menjawab ketika anak itu sudah balik dan dia itu sudah dewasa itu. Adapun hak-hak anak yatim yang pertama itu adalah dididik dan diberi makan. Ini sudah dijelaskan di dalam surat Al-Maun ayat 1 sampai 3. Lalu untuk hak anak yatim yang kedua yaitu diurus di dalam kesehariannya. Ini itu ada di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menerapkan tentang keutamaan mengurus anak yatim. Aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya itu di surga seperti ini. Lalu beliau itu mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau serta agak meregangkan gitu antara keduanya tuh. Jadi di sini sudah jelas banget bahwasanya kedudukan orang yang terutama orang yang mengurus anak yatim itu di surga itu kedudukannya sangat luar biasa gitu.
Lalu hak anak yatim yang ketiga adalah mendapatkan kecukupan seluruh kebutuhannya gitu. Ini di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi itu bersabda yang artinya barang siapa yang memberi makan dan minum seorang anak yatim di antara orang muslimin, maka Allah itu akan memasukkan dia ke dalam surga gitu, kecuali dia tuh melakukan sebuah dosa yang tidak bisa diampuni itu. Habis itu yang keempat adalah diberi kasih sayang. Jadi anak yatim itu tidak hanya diberi nafkah lahiriah ya, jadi mereka tuh juga butuh kasih sayang gitu. Jadi kita harus memberikan kasih sayang kepada mereka. Terus yang kelima yaitu mereka harus, haknya yang kelima adalah mendapatkan perlindungan. Jadi mereka tuh harus mempunyai kecukupannya itu harus terpenuhi gitu, baik papan, pangan, sandang tuh. Selanjutnya kita akan membaca hadis tentang anak yatim. Oke, hadisnya itu berbunyi ana wa kafirul yatimi hakaza wa asyara bisyababati wal wusta wal farajja bainahuma syai'an. Kita ulangi lagi ya. Ana wa kafirul yatimi fil jannah wa asyara bisyababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Yang artinya saya dan pemelihara anak yatim seperti ini. Lalu dia itu mengisyaratkan dengan jari tengah dan jari telunjuknya, lalu meregangkan diantaranya itu. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.